Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali pembahasan wudhu Nabi yang dikompilasi dari 5 karya ulama kontemporer. Sekarang kita lanjutkan rangkaian wudhu yang sempurna dan masuk ke dalam rangkaian yang ketujuh, yaitu mengusap seluruh kepala. Kita baca di sini, lakukan pengusapan dengan kedua tangan, mulai dari depan kepala menuju tengkuk. Dari tengkuk, kembalikan ke tempat semula di depan kepala. Caranya seperti ini. Ini adalah tempat tumbuh rambut yang awal di depan kepala. Kepala kita mengusap sampai tengkuk seperti ini. Kemudian dikembalikan lagi ke depan, ke tempat tumbuhnya rambut yang pertama kali kita usap di awal pengusapan kepala. Begitu. Selanjutnya di sini disebutkan tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengusap atau mencuci lehernya. Jadi cukup seperti ini, tarik ke belakang sampai di tengkuk, kembalikan ke depan, dan tidak perlu cuci leher sampai perlu depannya juga. Ini tidak ada hadis sahih yang mengatakan demikian. Selanjutnya kata para ulama kita, perlu diketahui bahwa di antara para ulama ada yang mengatakan cukup mengusap bagian depan kepala. Ya, ini hanya seperti ini, mengusap rambut-rambut yang bagian depan. Dan itu pun dipraktikkan 3 kali. Ya. 1, ambil air, 2, ambil lagi, 3. Demikian yang banyak dipraktekkan oleh sebagian orang. Disebutkan di sini, namun yang dipraktekkan para sahabat saat memperagakan wudhu Nabi adalah mengusap seluruh kepala, sebagaimana dalam banyak hadis yang sahih yang akan disebutkan sebagiannya setelah poin membasuh kaki. Nanti setelah poin membasuh kaki, kita akan dapati wudhu yang menjelaskan bagaimana Nabi SAW memperagakan wudhu beliau yang sempurna. Dengan demikian, mengusap seluruh kepala itu lebih tepat daripada mengusap bagian depannya saja. Ya, sekali lagi, mengusap seperti ini ke belakang, ditarik ke depan kembali ke tempat yang awal. Ini lebih utama dan lebih tepat ketimbang yang hanya sekedar mengusap bagian depannya saja. Salah satu alasannya adalah karena prakteknya para sahabat yang memperagakan wudhu Nabi, mereka mempraktekkan demikian saat mengusap kepala. Selanjutnya, mengusap kepala itu cukup sekali dan tidak lebih. Ya. Kemudian usap juga kedua telinga, karena Nabi SAW bersabda, al-udhunani minar ra's. Kedua telinga adalah bagian dari kepala. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Caranya, ya, cara menggosok daun telinga ini, ibu jari menggosok daun telinga bagian belakang seperti ini, dan telunjuk membersihkan bagian lubang telinga. Begini berarti posisinya. Selanjutnya, air yang digunakan untuk mengusap telinga boleh air yang sama untuk mengusap kepala, boleh juga air yang baru. Jadi boleh setelah ambil air, dibuang airnya, usap kepala, kemudian tarik ke depan. Boleh langsung ke telinga. Boleh juga ambil air lagi sedikit, dibuang, kemudian telinga digosok. Jadi boleh air yang sama, kepala langsung telinga. Boleh juga setelah kepala, ambil air kembali untuk telinga. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan yang Nabi lakukan saat mengajarkan wudhu kepada seorang laki-laki.
Ya. Apa yang dilakukan Nabi? Thumma masaha bi ra'sihi fa adkhala isba'aihi as-sabbahataini ila udhunaihi wa masaha bi ibhamaihi ala dhahiri udhunaihi wa bis sabbahataini batina udhunaihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya, memasukkan kedua telunjuknya ke dalam dua telinganya, serta mengusap bagian luar kedua daun telinga dengan ibu jarinya dan bagian dalam telinga dengan telunjuknya. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Daud. Ada keterangan tambahan untuk wanita yang rambutnya panjang, ia cukup mengamalkan hadis berikut. Ya, hadisnya adalah Ani Rubayya binti Muawwidh ibn Afra anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a indaha famasaha ar-ra'sa kullahu min qarni sya'ri kulla nahiyatin limunsab bisya'ri la yuharriku sya'ra an hay'atih. Dari Ar-Rubayya binti Muawwidh bin Afra bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu di dekatnya. Beliau mengusap seluruh kepalanya mulai dari atas kepala ke seluruh penjuru tempat tumbuhnya rambut. Ya. Dan ini semakin menguatkan bahwa yang diusap itu adalah seluruh kepala, bukan cuma bagian depan. Catatannya di sini kata Ar-Rubayya, la yuharriku sya'ra an hay'atih, tanpa menggerakkan atau mengubah tatanan rambut Nabi. Hadis ini adalah hadis riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Daud. Sehingga kesimpulannya, tidak perlu mengembalikan tangan dari tengkuk menuju depan kepala karena akan mengacaukan rambut. Ya. Maka perempuan tidak perlu melakukan seperti ini. Mengusap kepala sampai tengkuk, kemudian rambutnya dibalik ya, sampai terhambur ke depan, kemudian sampai di depan dikembalikan lagi. Karena Nabi SAW pernah mengusap kepala tanpa membongkar tatanan rambutnya. Ya, sehingga cukuplah sampai ke tengkuk saja. Ini bagi wanita khususnya yang rambutnya panjang. Adapun perempuan yang mungkin karena faktor tertentu misalnya rambutnya tidak terlalu panjang, kemudian dia kembalikan ke depan juga tidak terlalu masalah, maka ya, tidak apa-apa. Perlu diingat juga bahwa dalam wudu yang diusap adalah kepala, bukan rambut. Sehingga pengusapan cukup sampai penjuru kepala atau tengkuk, bukan sepanjang rambut. Sehingga tidak mesti juga seperti ini. Setelah mengusapnya dari depan ke tengkuk, kemudian rambutnya digelung lalu kemudian begini. Set. Karena yang diusap itu kepala dan bukan rambut. Sehingga tidak mesti dia seperti ini. Lihat catatan kaki nomor 21. Wanita yang berwudu di tempat umum terbuka dan khawatir auratnya tersingkap, tidak wajib membuka jilbab untuk mengusap kepala. Ia cukup mengusap jilbabnya ke seluruh penjuru kepala. Ya, berarti seperti ini. Diusap jilbabnya sampai penjuru kepalanya. Ya, sampai tengkuk. Dan tidak wajib untuk membukanya apabila dia berwudu di tempat umum yang tempat ini terbuka. Kemudian dikatakan di sini yang terbaik, jika ia memperkirakan akan ada kemungkinan berwudu di tempat terbuka, maka sebaiknya ia berwudu dahulu di rumahnya, agar pengusapan jilbab dilakukan dalam kondisi telah bersuci sebelum memakainya. Nah, misalnya ada seorang akhwat, seorang ibu-ibu yang mau rekreasi, anggaplah ke dekat danau, ya, dan di sana sudah pernah diperkirakan, oh ini kayaknya nggak ada tempat wudhu yang tertutup buat perempuan. Maka yang terbaik untuk dia lakukan adalah dia berwudhu sebelum pergi. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang rangkaian yang ke-8, basuhlah atau cuci kedua kaki. Kata para ulama,
sela-sela jemari kedua kaki. Jadi misalnya ini adalah kaki, maka sela-sela ini digosok dengan menggunakan entahlah telunjuk, entah kelingking. Ya, yang jelas disunahkan untuk sela-sela jari kaki. Cuci seluruh telapak kaki, punggung kaki, tumit hingga mata kaki. Ya, ini ibarat kaki, punggung kaki, telapak kaki, tumitnya yang bagian belakang, ya, hingga mata kakinya. Ini mata kaki. Semuanya dicuci dan lakukan sebanyak 3 kali dengan menggosoknya. Sudah dibahas di pertemuan sebelumnya bahwa menggosok itu lebih baik ketimbang sekedar mengenakan air. Meskipun apabila ada yang cuma mengenakan air, selama dia yakin bahwa airnya sudah merata di seluruh permukaan kulit, maka itu pun tidak mengapa. Ya, tetapi menggosoknya lebih utama. Dahulukan kaki kanan 3 kali, lalu kaki kiri 3 kali. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya juga kita katakan bahwa bila dia menyelang-nyelingi kanan kiri kanan kiri kanan kiri itu juga boleh. Yang penting dahulukan kaki kanan. Cuma kalau ganti-ganti kaki akan cukup repot. Ya, mendingan kaki kanan dulu sudah 3 kali, baru kemudian kaki kiri 3 kali. Untuk orang yang buntung sebagian kakinya namun tidak sampai mata kaki, maka cukup baginya mencuci kaki yang tersisa hingga mata kaki. Jika buntungnya di atas mata kaki, maka cukup mencuci ujungnya. Ibarat ini kaki. Ya, ini betis. Maka kalau seandainya terpotong jari jemarinya, ya, sudah diamputasi jarinya, maka yang dicuci adalah yang tersisa saja sampai dengan mata kakinya. Tapi kalau misalnya sebetisnya hilang, amputasinya mulai dari sini, jadi yang tersisa adalah setengah betis ke atas, maka yang dicuci cukup ujungnya saja. Karena anggota wudunya kan sampai dengan mata kaki. Sementara sampai mata kaki hilang semua, maka cukup ujung yang tersisa. Selanjutnya kata para ulama kita, seluruh rangkaian wudu di atas, mulai yang disebutkan di awal rangkaian wudu yang sempurna pada pertemuan sebelumnya, sampai dengan mencuci kaki, disarikan dari riwayat-riwayat para sahabat Nabi. Seperti riwayat dari Uthman bin Affan, Abdullah bin Zaid, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum saat mengajarkan tata cara wudu Nabi. Di antara riwayat yang menyebutkannya adalah riwayat berikut ini. An Humran maula Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu annahu ra'a Uthmana da'a biwudu fa'afragha 'ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma 3 marratin thumma adkhala yaminahu fil wudu thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu 3 wa yadayhi ila al-mirfaqaini 3 thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kulla rijlin 3 thumma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadha wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Humran, mantan budak Uthman bin Affan, bahwa ia melihat Uthman minta diambilkan air wudu. Masih ingat teman-teman? Di awal sekali kita sebutkan bahwa wudu bila pakai fathah itu artinya airnya. Sama seperti sahur pakai fathah sinnya, maka itu berarti makanannya. Sedangkan perbuatannya itu pakai dhammah, wudu. Sebagaimana perbuatan makan sahur itu adalah suhur. Masih ingat ya? Nah. Kemudian Uthman menuangkan air
dari bejana itu pada kedua telapak tangannya, lalu mencuci kedua telapak tangannya itu 3 kali. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam air wudhunya, kemudian berkumur, memasukkan air ke dalam hidung yang disebut dengan istinsyaq, dan mengeluarkan air dari hidung yang disebut dengan istinthar. Setelah itu Utsman membasuh mukanya 3 kali, mencuci kedua lengannya hingga sikunya 3 kali, mengusap kepalanya, lalu mencuci kakinya 3 kali. Kemudian Utsman berkata, aku telah melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini. Dan beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat yang di dalamnya dia tidak menyengaja untuk berbicara panjang dengan dirinya sendiri. Masih ingat, berbicara dengan diri sendiri maksudnya adalah berbicara tentang urusan-urusan dunia. Dan maksudnya adalah tidak mengikuti was-was syaitan bahwa wudunya tidak sah. Sudah berlalu penjelasannya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Riwayat yang lain, an Amrin an abihi syahidtu Amra ibn Abi Hasan. Sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi tawrin min ma'. Fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a ala yadihi minat tawr. Faghasala yadayhi 3. Thumma adkhala yadahu fit tawr. Famadmada wastanshaqa wastanthara 3 gharafat. Thumma adkhala yadahu. Faghasala wajhahu 3. Thumma adkhala yadahu. Faghasala yadayhi marratain ila al-mirfaqaini marratain. Thumma adkhala yadahu. Famasaha ra'sahu. Fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan. Thumma ghasala rijlaihi ila al-ka'bain. Dari Amr bin Yahya, dari bapaknya, ia bercerita, aku pernah menyaksikan Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudu Nabi SAW. Maka Abdullah bin Zaid minta diambilkan 1 gayung air. Kemudian ia memperagakan kepada mereka cara wudu Nabi SAW. Ia menuangkan air dari gayung ke telapak tangannya, lalu mencucinya 3 kali. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam gayung atau menciduk air, lalu berkumur-kumur, beristinsyak atau memasukkan air ke hidung, lalu mengeluarkannya yang disebut dengan istinthar dengan 3 kali cidukan. Setelah itu ia memasukkan tangannya ke dalam gayung, lalu membasuh mukanya 3 kali. Ia memasukkan lagi tangannya ke dalam gayung, kemudian membasuh kedua tangannya sampai ke siku sebanyak 2 kali. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam gayung, lalu mengusap kepalanya dengan tangan, mulai dari bagian depan ke belakang, dan menariknya kembali sebanyak 1 kali. Setelah itu ia membasuh kedua kakinya hingga mata kaki. Ini di antara riwayat-riwayat yang menjelaskan secara lengkap bagaimana tata cara wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini ada yang menarik bahwa Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya ke dalam gayung. Ini menunjukkan bahwa kalau kita wudu dan tangan kita yang masuk ke gayung itu boleh. Sebagaimana bila airnya ditumpah, dituang ke telapak tangan itu juga boleh. Ini bisa membantah perkataan sebagian orang bahwa kalau kita wudu tangannya nyelup, maka airnya tidak bisa dipakai untuk berwudu lagi. Mereka katakan, oh ini airnya namanya sudah musta'mal, sudah dipakai begitu. Ya. Dan yang benar adalah boleh dituang dan boleh tangannya yang masuk ke dalam wadah air. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan kita lihat catatan kaki nomor 22. Beberapa riwayat lainnya ya, terkait tata cara wudu Nabi SAW bisa didapatkan dalam kitab-kitab fikih yang lengkap atau kitab-kitab hadis
yang merangkum hadis seputar wudhu. Di antara yang baik untuk dipelajari oleh penuntut ilmu adalah kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kemudian rangkaian yang ke-9, ya, sedangkan hadis yang tadi kita baca itu adalah dalil-dalil tentang wudhu yang sempurna mulai dari awal sampai akhir, sampai cuci kaki. Ya. Termasuk di antara rangkaian yang sempurna adalah lakukan rangkaian tadi dengan tertib dan mualat. Apa itu tertib? Tertib itu berurutan. Artinya tidak terbolak-balik antara wajah, tangan, kepala, dan kaki. Wajah dulu, kalau sudah tangan, kalau sudah kepala, kalau sudah kaki. Itu namanya tertib atau berurutan. Adapun mualat artinya berkesinambungan. Apa maksudnya berkesinambungan? Maksudnya adalah rangkaian wudhu tersebut bersambung dari awal hingga selesai mencuci kaki. Tidak putus begitu. Nanti akan ada kadar kapan dikatakan mualat, kapan tidak. Kita baca dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Kata Allah Ta'ala, hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka kalian. Kemudian tangan kalian sampai dengan siku. Lalu usap kepala kalian dan cucilah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Kita lihat catatan kaki nomor 23. Di dalam ayat di atas, ya, tentang rangkaian wudhu tadi. Wahai orang beriman, jika kalian mau salat, maka cucilah wajah kalian, cucilah tangan kalian sampai dengan siku, usaplah kepala kalian, kemudian cucilah kaki kalian sampai dengan mata kaki. Di dalam ayat di atas, mencuci wajah, tangan, dan kaki diselingi dengan mengusap kepala. Di antara para ulama ada yang mengatakan, perhatikan ya teman-teman, jika ada dua aktivitas sejenis dipisahkan oleh aktivitas jenis lain, maka itu menunjukkan adanya keharusan untuk melakukan ketiganya secara berurutan atau tertib. Contoh, kalau kita bikin rumah misalnya, kata mandor kepada tukang-tukangnya, nanti semen ya, bagian WC. Terus pasang keramik ya. Kemudian semen ya, yang bagian teras. Kegiatan semen dan semen dipisahkan oleh kegiatan pasang. Bila memang instruksinya demikian, ada semen, lalu pasang, lalu semen, itu bermakna bahwa arahan yang demikian memang urutannya seperti itu. Ya, bisa jadi misalnya kamu semen dulu. Ya, jangan semen lagi yang bagian depan, karena nanti kalau kamu semen bagian depan, sementara yang sudah kamu semen awalnya tidak langsung kamu pasang, nanti dia kering. Kalau dia kering malah memasangnya susah. Begitu kan? Maka kalau ada, kita balik lagi ke sini, dua aktivitas yang sejenis dipisahkan oleh aktivitas jenis lain, maka itu menunjukkan adanya keharusan untuk melakukan ketiganya secara berurutan. Nah, kita lihat kalau wudhu. Saat wudhu, pencucian tangan dan pencucian kaki yang merupakan dua aktivitas sejenis, yaitu jenis cuci, dipisahkan oleh aktivitas lain, yaitu pengusapan kepala. Jadi, cuci, usap, cuci. Kalau memang ini bisa langsung dikerjakan, cuci dan cuci, lalu kenapa usap berada di tengah?
Atau kita bahasakan dengan bahasa yang lain, karena ada aktivitas usap berada di antara dua kegiatan cuci, itu pasti ada instruksi atau arahan bahwa dikerjakan ketiga perbuatan ini secara berurutan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sebutkan. Dengan demikian, mencuci tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki harus dilaksanakan secara berurutan. Kita kembali ke atas, bahwa ada perintah untuk berurutan, ya. Dan tadi alasannya adalah karena cuci, usap, cuci. Dua buah kegiatan cuci dipisahkan oleh kegiatan yang berbeda, yaitu usap. Kemudian mualat atau berkesinambungan. Apa alasannya? Kita lihat di catatan kaki. Selain itu, dalam ayat di atas, pemisah antara mencuci wajah dan tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki adalah kata wa. Wa itu artinya dan. Para ulama mengatakan seolah-olah ini adalah satu kesatuan yang harus berlangsung berkesinambungan. Karena pemisahnya adalah wa atau dan. Wallahu a'lam. Kita lihat dalil intinya. Tertib itu sebagaimana yang diperagakan oleh para sahabat saat mempraktikkan wudu Rasulullah SAW. Mereka tidak berbeda dalam soal peragaan dalam urutan wajah, tangan, kepala, dan kaki. Peragaan yang dikerjakan oleh Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid, ya, di mana mereka memperagakannya semuanya dengan tata urutan yang sama. Selanjutnya, saat Nabi SAW melihat orang yang pada kakinya ada seukuran uang dirham yang tidak terkena air wudhu, maka beliau menyuruhnya untuk mengulangi wudhunya sedari awal. Tidak sekedar cuci kaki. Padahal yang tidak kena air ini cuma kaki. Tapi yang disuruh Nabi adalah ulang dari awal. Menunjukkan bahwa ini adalah semua satu paket, satu kesatuan yang harus dikerjakan secara berkesinambungan. Ya, alias yang disebut dengan mualat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Dawud, dan ini adalah salah satu dalil mualat. Kapankah orang dikatakan mualat atau berkesinambungan? Indikator dikatakan mualat adalah anggota wudhu yang telah dicuci atau sudah diusap itu masih basah, alias belum kering saat akan mencuci atau mengusap anggota wudhu berikutnya. Dengan kata lain, tidak bisa dikatakan mualat jika anggota badan yang dicuci atau diusap sebelumnya telah mengering. Contoh, ada orang wudhu, kemudian dia basahkan wajahnya. Kemudian dia cuci tangannya, basah. Dia usap kepalanya, basah. Tiba-tiba airnya mati. Tiba-tiba airnya mati. Lalu dia cari air. Ketika dia cari air dan akhirnya ketemu seember air, sudah dia siapkan airnya ini. Wajahnya sudah kering, kepalanya juga sudah kering, tangannya sudah kering. Paling tidak kepalanya ini sudah kering. Maka ini tidak mualat namanya. Berarti tidak bisa langsung cuci kaki. Tetapi harus diulang dari awal. Saya ulang sekali lagi. Ada orang wudhu. Waktu cuci tangan, tiba-tiba mati airnya. Ketika mati airnya, dia cari air. Setelah dapat, dia dapati tangannya sudah kering lagi. Maka tidak bisa langsung usap kepala. Dimulai dari awal lagi karena tidak mualat. Mualat itu adalah sebelum melakukan perbuatan yang ini, perbuatan sebelumnya itu masih basah anggota wudhu.
Begitu. Terakhir yang ke-10, berdoa setelah wudhu. Ini juga termasuk di antara rangkaian wudhu yang sempurna. Doanya sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang benar untuk disembah selain Allah. Dia semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menyucikan diri. Hadits riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Bila membacanya hanya sampai syahadat, tidak mengapa, sebagaimana dalam riwayat Muslim. Ya, berarti hanya dibaca sampai ini saja. Ini tidak mengapa. Kalaupun mengucapkan yang ini saja pun insya Allah tidak mengapa. Boleh juga membaca doa yang lain seperti Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini juga diperbolehkan. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, dan segala puji untukmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang benar untuk disembah selain Engkau. Aku memohon ampunanmu dan aku bertaubat kepadamu. Hadits riwayat An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah dan dinilai sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Wallahu a'lam bishawab. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah, penjelasan tentang rangkaian wudhu sempurna yang kedua. Setelah kita bahas sebagiannya pada pertemuan sebelumnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas apa saja yang wajib atau yang fardu dan apa saja yang sunnah di dalam wudhu. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.